Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, menyebutkan gagal bayar pada fintech peer-to-peer lending PT Dana Syariah Indonesia, DSI, terjadi karena adanya skema Ponzi. Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, Kementerian Keuangan, skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, namun berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru. Tak hanya menjalankan satu skema, gagal bayar DSI juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak afiliasi sebagai pancingan untuk lender masuk dalam suatu pembiayaan. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman, mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung terkait aktivitas DSI sejak Agustus 2025. Dari pengawasan tersebut ditemukan bahwa DSI menggunakan data penerima pinjaman, borrower, real untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk memperoleh dana baru. Kemudian DSI mempublikasikan informasi tidak benar di website untuk menggalang dana lender. Menurut Agusman, DSI juga menggunakan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing orang lain menjadi lender. Selain itu, DSI juga menggunakan rekening perusahaan vehicle untuk menerima aliran dana untuk escrow yang penampungan. DSI juga diketahui menyalurkan dana lender kepada perusahaan terafiliasi. DSI juga diketahui menggunakan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar yang lain, atau istilahnya Ponzi. Bisnis skema Ponzi akan kolaps ketika tidak ada lagi anggota baru yang bisa direkrut karena aliran dana akan terhenti, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar keuntungan kepada investor. Agusman menyebut, DSI juga diketahui menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower macet dan melakukan pelaporan yang tidak benar. DSI juga diketahui mengendapkan dana rekening escrow dan melakukan kesalahan pencatatan laporan. Oleh karena itu, OJK pada 15 Oktober 2025 melaporkan permasalahan ini ke Badan Reserse Kriminal. Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, juga melaporkan gagal bayar DSI terjadi karena adanya skema Ponzi. Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Danang Tri Hartono, mengungkapkan, berdasarkan data transaksi keuangan PT DSI selama periode 2021 sampai 2025 telah menghimpun dana masyarakat sejumlah Rp7,478 triliun. PPATK menyebut, skema yang diterapkan DSI adalah skema Ponzi berkedok syariah. PPATK telah menghentikan transaksi keuangan PT DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025. Adapun, penghentian transaksi dilakukan terhadap 33 rekening, dengan saldo sekitar Rp4 miliar. Secara rinci, dari total dana yang dihimpun dari masyarakat senilai Rp7,478 triliun tersebut, total yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil itu sebesar Rp6,2 triliun. Sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat sekitar Rp1,2 triliun. Dari dana selisih tersebut, PPATK melaporkan bahwa sebesar kurang lebih Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional yang meliputi biaya listrik, internet, sewa tempat usaha, gaji, hingga iklan. Sementara itu, senilai Rp796 miliar disalurkan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi. Sementara itu, sebesar Rp218 miliar dilakukan pemindahan dana ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya. Secara total pihak yang terafiliasi tersebut mencapai hampir 100 perusahaan dengan berbagai macam nama. Selain itu, ada pula rekening individu terafiliasi yang mendapatkan penyaluran dana perusahaan. Danang bilang pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap pemindahan dana ke aset lainnya. PPATK akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menyelesaikan kasus ini agar dan pengembalian dana ke masyarakat bisa maksimal. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.